Konon, kabarnya di lokasi ini pada masa Majapahit, ada seorang nenek yang nekat terjun ke dalam sumur. Nenek tersebut nekat masuk ke dalam sumur demi menghindari kejaran pasukan Majapahit yang hendak menangkap dan membawanya ke Trowulan. Sang nenek kemudian moksa dan hilang dari dunia. Sang Prabu Hayam Wuruk yang merasa bersalah kemudian membangun candi untuk menghormati nenek tersebut. Candi yang saya maksud adalah Candi Sumur yang terletak di Desa Candipari, Porong Sidoarjo dan bersebelahan dengan Candi Pari. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe karena dukungan Anda sangat berguna untuk perkembangan kanal ini. Masih bersama saya Ken Ali di kanal Momo TV untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang sejarah dan warisan budaya Nusantara agar kita tidak melupakan jati diri bangsa di tengah gempuran budaya asing yang masuk ke negara kita, Indonesia. Desa penghasil padi terbaik di wilayah Majapahit. Jadi Majapahit kalau gagal panen itu selalu minta upeti kan. Upeti dari sini. Kebetulan yang punya padi itu 2 pasang suami istri, yang sepasang sudah diboyong ke Majapahit, yang sepasang ini ingin mempertahankan desa Kedungras itu tetap sebagai penyuplai padi ke Majapahit. Karena prajurit Majapahit mendapat tugas dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa yang sepasang ini. Dia dipaksa menolak, kemudian dia ditangkap. Setelah ditangkap itu sebelum meninggalkan desa Kedungras, untuk yang terakhir kalinya dia minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Belum ada candi mas, lumbung padi. Istrinya minta izin mengambil air di sumur dan keduanya muksa. Jadi untuk tanda muksanya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun 2 buah candi ini. Itu tadi adalah cerita turun-temurun yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat sekitar tentang adanya Candi Pari maupun Candi Sumur yang dikatakan 2 candi yang berpasangan. Jika Candi Pari adalah candi lanang, maka Candi Sumur adalah candi wedok. Tidak banyak data arkeologis yang bisa digali dari Candi Sumur ini karena kondisinya yang sudah sangat rusak parah. Namun, dipilih dari gaya bangunan dan lokasinya, kemungkinan candi ini dibangun sejaman dengan Candi Pari atau dibangun di masa Prabu Hayam Wuruk berkuasa. Candi Sumur terdiri dari 3 struktur bangunan yang masih tersisa dan bisa kita lihat. Ada bagian kaki, kemudian ada bagian badan candi, dan yang terakhir bagian atap yang hampir tidak bersisa. Bagian sisi selatan di sini terlihat badan candi masih utuh dan kita bisa lihat ada pelipit di sebelah sana. Jadi kemungkinan yang ini adalah bagian atapnya, tapi sudah terpotong. Dinding luar badan candi tidak terdapat hiasan atau ornamen hias sama sekali, karena batu batanya sudah banyak yang terkelupas ya. Jadi kita tidak tahu di candi ini dulu pernah ada ornamen hias atau tidak, karena bagian luar atau bagian lapisan badan candi sudah terkelupas sedemikian parah. Untuk bagian kaki, sebenarnya bagian kaki dari Candi Sumur ini lebih tinggi daripada bagian kaki Candi Pari yang tadi saya kunjungi ya. Dan jika dilihat secara seksama, candi ini berbentuk ramping seperti candi-candi peninggalan Majapahit pada umumnya. Oke, tidak banyak kesejarahan yang bisa kita kulik dari candi ini karena memang minimnya catatan ataupun ornamen relief yang terdapat di candi ini. Candi ini tidak memiliki selasar, jadi ketika kita menaiki tangga, kita langsung masuk ke dalam bilik candi. Tapi hati-hati ya ketika menaiki tangga ini, karena kondisinya sudah rusak parah. Kisah ini saya sedang berada di atas badan candi. Kita lihat di sini ada struktur beton yang menyangga dari struktur asli bangunan Candi Sumur. Bahwa struktur beton ini terdapat struktur sumuran candi, di mana dulu mungkin terdapat peripih candi ya teman-teman.
Di bawah terlihat ada koin-koin uang yang dilemparkan oleh pengunjung mungkin. Tidak banyak yang tersisa dari struktur Candi Sumur, hanya tersisa bagian tangga serta kaki candi yang relatif masih utuh. Dan bangunan candi atau badan candi yang masih utuh adalah sisi mana nih? Sisi selatan sama sisi timur sebagian. Sisi utara dan sisi barat sepenuhnya telah runtuh. Dan ini tangganya harus hati-hati kalau lewat sini karena struktur tangganya sudah tidak beraturan. Jika kita cermati, nampaknya penamaan Candi Pari dan Candi Sumur oleh masyarakat bersumber dari cerita rakyat turun-temurun di desa Candi Pari, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Juru Rawat Candi. Menurut cerita, Candi Pari merupakan tempat moksa kakek sesepuh desa, yang dimana beliau moksa di lumbung padi di tempat sekarang berdiri candi yang akhirnya dinamakan Candi Pari. Sedangkan untuk Candi Sumur merupakan tempat moksa nenek bini sepuh. Beliau moksa di dalam sumur di mana Candi Sumur sekarang berdiri. Terlepas dari semua narasi mengenai kedua candi ini, kita patut takjub bagaimana masyarakat sekitar masih memiliki ingatan kolektif tentang kebesaran Majapahit di masa lampau dengan adanya legenda tentang Candi Pari dan Candi Sumur. Ini menyiratkan fakta bahwa ingatan masyarakat Jawa tentang kebesaran Majapahit di masa lalu masih tertanam dengan baik di ingatan mereka. Saya, Ken Ali dari Momo TV, mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya membuka wawasan teman-teman tentang sejarah dan budaya bangsa kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan. Serta yang paling penting, klik tombol subscribe karena tindakan sederhana ini sangat membantu perkembangan kanal Momo TV. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.